Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Mas Wahono Simbah, seorang seniman dan akademisi dari Yogyakarta, akan berbincang-bincang tentang sandiwara kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah, selamat datang Mas Wahono Simbah ke Susilawati Susmono Official. Mas, luar biasa hari ini ya, bisa datang di podcast Aransemen Kehidupan. Mas Wahono itu mengambil tema tentang sandiwara kehidupan, betul Mas? Iya. Mengapa mengambil tema itu Mas? Monggo. Terima kasih, selamat. Sebenarnya saya terima kasih sudah diundang di SSO. Iya, iya. Satu momen yang sangat bermartabat Sama-sama. bagi saya gitu. Iya, iya. Ada satu hal yang menarik, kenapa sandiwara kehidupan. Iya, iya. Berbicara tentang sandiwara kehidupan, Ya. itu tidak lepas dari sang sutradara. Iya, iya. Ya, dimana siapakah sutradara kehidupan ini? Iya, iya. Gitu-gitu. Maka konteks hari ini adalah jadi seiring percepatan waktu, Ya, pemadatan ruang, majunya teknologi, ya. manusia sekarang itu larut dalam satu arus yang sangat luar biasa ini, sehingga lupa bahwa kita adalah bagian dari artis-artis dalam suatu sandiwara kehidupan tersebut. Iya, iya. Iya. Nah, maka adanya sandiwara kehidupan ini tentu ada lakonnya, Ya, terus ya. kemudian juga ada simbol-simbol, Ya. yang mana jika kita tidak mengetahui ilmu-ilmu simbol itu kita tidak akan mampu untuk membaca kehidupan ini sebenarnya seperti apa, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan suatu bentuk pelajaran hidup itu ada yang secara implisit dan eksplisit. Iya, iya. Sedangkan sandiwara itu kan implisit. Iya, iya. Maka perlunya kita udari atau kita breakdown bagaimana sih sebenarnya sandiwara kehidupan itu. Itu yang melatar Itu yang belakangi. Mas, sepertinya menarik itu. kalau Mas Wahono ini saya pelajari kan juga dosen, kemudian aktivis, akademisi ya, dalam seni budaya ya. Nah, tertariknya saya ini mengapa sandiwara kehidupan ini muncul di dalam 50 aransemen kehidupan. Mas Wahono tentu tadi menyatakan bahwa kita ini artis-artis yang menjadi peran. Yeah. Nah, peran ini bagaimana Mas? Yeah. Di dalam kehidupan ini perannya? Jadi peran dalam arti konteks sandiwara kehidupan ini kan kita mengikuti naskah. Betul. Mengikuti naskah dari sang sutradara, maunya seperti apa itu. Nah, sama juga dengan ketika para insan ini mengikuti naskah-naskah kehidupan yang kita bernegara ya, yaitu mengikuti negara dan sebagainya. Lalu kemudian itu semua adalah fana, semuanya adalah palsu. Maka perlunya ilmu pengetahuan, ilmu terutama ketika berbicara mengenai sandiwara ya, ada semiotika, semiologi, ada aksioma dan sebagainya itu. Nah, maka peran dosen di sini saya itu memberikan atau berbagi tentang ilmu pengetahuan bagaimana untuk membaca sign-sign atau simbol-simbol yang diberikan pada sang sutradara. Nah, jadi kepekaan, sensitivitas membaca simbol itu ini. Perannya. Ya, peran seorang dosen dalam hal ini itu di situ. Dalam arti kalau ada salah dari skenario mungkin melenceng, kira-kira diluruskan nggak Mas? Tidak ada istilah salah dari sutradara gitu. Hanya bagaimana kita mereinterpretasi simbol-simbol yang diberikan oleh sang sutradara. Tapi di situ ada keleluasaan bagi orang yang berilmu itu meng-create atau mengimprovisasi atau mengeksplor naskah. Misal seperti ini. Naskahnya adalah di Jepang itu tidak punya yang namanya pertanian. Naskahnya itu. Kemudian atas ilmu pengetahuan
kita bisa kok membuat pertanian dengan sistem yang di tingkat atau bagaimana. Dengan Nah, sains ya. itu karena ilmu pengetahuan. Gitu. Kalau misalkan di sana tidak ada hujan, dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengimprovisasi naskah itu, bisa jadi hujan buatan dan sebagainya gitu. Iya, Mas Wahono, peran di dalam naskah tadi semuanya punya peran. Beda-beda kan peran itu tidak sama. Tidak ada yang sama peran itu. Kodratnya tidak yang sama. Ditetapkan dengan SK. SK dan naskah. Ada SK dan naskah ya. Nah, setiap manusia kan sama. Ya, peruntukannya yang berbeda. Kan begitu. Nah, apakah dasar pengetahuan tadi itu merujuk kepada naskah dan SK, atau nanti hanya sekedar naskah dan SK yang palsu, Mas? Kira-kira bagaimana menilainya? Jadi seperti ini. Seorang dosen ini. Iya. Monggo, Mas. Dosennya kan seperti ini ya. Jenis manusia itu kan ada 3. Yang satu ada seorang. Ini dari kacamata filsafat atau dari kacamata budaya ini? Dari kacamata holistik. Holistik, oke. Monggo. Jadi manusia kan jenisnya ada 1 seniman, ya. 2 ilmuwan, 3 filsuf. Nah, ketiga-tiganya itu adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Andai saja seorang seniman itu menciptakan satu, ini lampu nih kayak gitu, buatlah lampu seartistik mungkin, seindah mungkin gitu. Kemudian tugas sains atau ilmuwan bagaimana membuat ini jadi main plus dan sebagainya, ukurannya bisa nyala daya ininya. Kemudian filsuf itu akan hati yang gelap, butuh penerangan. Nah, gitu-gitu. Jadi ada satu entitas antara 3 itu. Nah, seniman dalam hubungan sandiwara kehidupan itu membuat artistik. Jadi satu hidup itu akan lebih menjadi indah. Apakah itu untuk motivasi, Mas? Tujuannya? Bisa juga. Keindahan itu? Bisa juga seperti bisa juga itu. Ya. Jadi akhirnya yang hidup itu flat gitu, akhirnya menjadi lebih indah, lebih dinamis. Ada dinamis ya di situ. Nah, dalam urusan dinamika ya, hidup yang tadi bernada, berirama. Ada sengsara, bahagia, ada susah, senang, ada lapang, sulit, itu kan semuanya bernada. Dalam aransemen kehidupan. Setiap pribadi punya aransemen dari sejak dia dalam kandungan, umur 0 sampai menuju 1 hari dalam kandungan. 2 titik namanya kan jiwa bersatu. Penyatuan jiwa, 2 orang anak manusia melahirkan 1 jiwa lagi nih. Jadi kan jadi 3. Tetapi dalam 3 tadi kan ada karep Tuhan, ada kehendak Tuhan terhadap SK. Nah, ini banyak hal yang luput kadangkala lalai terhadap hal ini, Mas. Bagaimana? Itu kan kalau dalam bahasa akademisnya itu kan ada. Bahasa dalangnya apa nih? Bahasa dalangnya apa? Ini SK Tuhan, ini dapurnya Tuhan. Lalu muncul lagi seorang anak manusia dalam dapur itu, setitik tadi mengembang menjadi nutfah, segumpal darah. Nah, bagaimana dalam kacamata seorang Wahono Simbah berdalang, bagaimana caranya? Kalau orang bilang ada tesis, antitesis, jelas sintesis kan seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas dari si embrio, sintesis dari embrio itu. Nah, bebas tumbuh atau bebas berkeinginan? Bebas tumbuh, bebas keinginan. Nah, maka kalau di dalam dunia pedalangan itu kan ada 4 orang yang harus dihormati. Yang pertama adalah ibu. Nah, itu. Nah, kedua guru, ketiga baru Tuhan. Keempat itu baru lingkungan. Seperti itu. Kenapa demikian itu? Dalam perjalanan ya, Mas ya? Ya, di perjalanan ada 4 itu. Anak lahir itu belum tahu siapa-siapa, taunya hanya ibu aja. Jadi ketika dia menyusui dan sebagainya, ibu maka berterima kasih harus ke ibu dulu. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu, siapa yang harus kamu cintai? Jawabannya ibu. Ibu 3 kali. Dan ibu 3 kali ya, baru ayah ya. Baru ayah kan gitu. Setelah itu baru guru. Karena yang menunjukkan siapa jalan siapa itu adalah seorang guru gitu. Kemudian baru Gusti gitu. Dia baru mengenal diri dan Gustinya itu
melalui ilmu pengetahuan yang diberikan guru. Terakhir adalah lingkungan saudara yang seperti itu. Jadi maka si embrio yang free will tadi itu sebenarnya dia itu mencetak dirinya sendiri. Itu tergantung dia pilihan mau di mana. Kayak kalau di tradisi Jawa itu ada namanya tedak siten. Oh ya. Anak kecil disuruh merangkak, milih apa. Nah, tugas lingkungan dan orang tua itu adalah mengarahkan. Seperti itu. Ya, Mas. Ini terkait bukan hanya dalang, tetapi aktivis, dosen juga ya, akademisi ya. Kemudian apa yang menjadi dasar di dalam langkah ini sebenarnya? Yang menggerakkan Mas Wahono ini apa sebenarnya? Oke. Jadi demikian. Kalau ada falsafah atau unen-unen Jawa, ngilmu iku ojo amung kandhek ing lati ning tekake pakarti. Artinya, ilmu itu hanya jangan sampai pada omongan saja, tapi sampai pada pakarti atau tindakan. Lah, saya merujuk dari apa sih tujuan pendidikan itu? Kalau kita merujuk UNESCO, jika tidak salah, itu kan ada 4 pilar pendidikan. Learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Saat ini, kenapa terjadi, mohon maaf ya, kontekstual gonjang-gonjing manusia saat ini? Marut ya. Karena itu hanya pada level learning to know. Dan hampir jarang sampai learning to do. Hanya sebatas belajar untuk tahu. Kalaupun mengerjakan itu hanya kerjaan sebatas tugas kampus, tetapi tidak sampai learning to do. Menjiwainya. Apalagi menjiwai sampai ke learning to be, itu belum sampai. Sehingga yang ada teori praktek di kampus, tapi di lapangan itu tidak ada. Nah, di situ maka saya menebalkan artikulasi tentang learning to do, learning to be. Karena sampai learning to be itu ketemu siapa sih saya, jati diri saya, terus what should I do, aku kudu ngopo. Learning to live together. Kita ketika belajar bersama di masyarakat itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan sosialnya teraktivasi. Kondisi sekarang itu manusia hanya sampai pada kecerdasan intelektualnya saja, tapi kecerdasan emosionalnya dan sosialnya itu belum teraktivasi. Nah, hanya pintar saja. Ini saya sedikit mungkin bukan meluruskan ya Mas, tapi kecerdasan emosional itu tidak akan mencapai kecerdasan, karena kecerdasan itu akar masalah dari kecerdasan adalah cahaya atau pelita kehidupan. Sedangkan emosional tidak berdasarkan cahaya, tetapi dia berdasarkan jiwa itu dari embun dari yang tadi setitik. Yang nutfah tadi kan, jiwa. Setelah dia bangun jiwanya, baru bangun raganya. Nah, raga 4 bulan dalam rahim di sekolah kehidupan, Mas. Nah, sekolah kehidupan inilah yang salah pengajaran, Mas. 4 bulan ada ruh, kemudian dia sempurnanya 9 bulan. Nah, baru lahir. Nah, di luar sana sudah sekolah secara formal. Sedangkan sekolah kehidupan itu asal usul kepada kearifan lokalnya, kepada kakek nenek moyangnya yang menitiskan. Titisan artinya ayah ibunya menitiskan di situ ya. Nah, dari Tuhan menjadi dapurnya tadi ayah ibu 3 kali. Bagaimana untuk melatih kecerdasan emosional? Tidak ada. Di dalam kehidupan tidak ada kecerdasan dalam emosional. Jadi di dalam kehidupan hanya ada satu kecerdasan yang disebut aku sejati. Nah, bagaimana? Boleh itu. Ini yang menjadi keresahan bersama gitu. Adalah banyaknya siswa atau calon siswa yang mencari guru, tetapi guru tersebut tidak jelas sanadnya. Nah, ini maka kalau saya melihat dari silsilah Ibu Susilawati atau Bapak itu ada Trah Pakubuwono-nya juga. Saya metik dari Trah Pakubuwono itu, Pakubuwono 4 itu sudah memberikan serat ulang reh. Bagaimana sih cara mencari guru yang tepat? Nah, itu ada di dalam serat ulang reh Pakubuwono 4 itu. Maka salah satunya kalau tidak mohon izin ya, seperti ini. Lamun siro angge guru kaki Emilio
sujanmo kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi tan mikir pamreh ing liyan, dan seterusnya. Yang menjadi penekanan adalah di situ carilah guru yang sujanmo kang nyoto, diri aku sejati yang nyoto. Itu. Kemudian yang sarta kang weruh ing hukum, dia juga paham hukum. Ya. Nah, sekarang banyak para guru itu melanggar hukum, bahkan melanggar dari ajarannya. Itu yang membuat krisis kepercayaan. Betul. Itu dari saya. Ya, jadi inti di dalam posisi tadi mengambil peran atau topik ini yang ingin disampaikan yang paling mendasar itu dari Mas Wahono untuk masyarakat ini apa, Mas, dalam sandiwara kehidupan ini? Pelajari tentang simbol-simbol kehidupan itu sendiri. Nah, untuk mempelajari simbol kehidupan itu sendiri, itu membutuhkan ilmu. Maka kalau tidak nanti, karena namanya simbol ya, itu akan multi interpretasi atau sifat arbitrer. Ini simbol nih, ini misalnya kawung nih, kemurnian nih. Ya, kemurnian. Nah, simbol kan. Nah, maka untuk memahami tentang simbol kawung adalah kesejajaran, kemudian keharmonisan dan sebagainya. Itu kan butuh ilmu. Kalau dalam bahasa akademisnya ada ilmu semiologi. Nah, membaca kehidupan, simbol-simbol kehidupan juga demikian, kan seperti itu. Nah, maka dari itu ngudi kawruh itu sangat penting. Penting sekali. Dan juga sanat atau guru itu harus benar-benar pencarian guru yang sejati. Nah, inilah banyak yang kepleset, Mas. Kalau tidak kembali ke dalam ranah ibu. Dan di situ ditekankan di agama apapun, seluruhnya lintas agama. Kita harus soleh. Jadi Nabi Nuh itu mengangkut pasangan 8 pasang itu untuk menjaga, merawat alam semesta ini sebagai anak yang soleh. Jadi keturunan yang soleh. Nah, yang soleh itu kalau tidak kembali, sandiwaranya itu akhirnya SK-nya tidak digunakan. Maksudnya kembali kita ke awal tadi, SK dan kauruhnya tidak ada. Bagaimana kauruh dan tadi asal usul terunggulnya kan ayah dan ibu yang menjadikan dia ada, bukan kehendak dia kan. Nah, di dalam pedalanan semua itu kan ada kehendak Tuhan di dalam ayah ibu itu menitis ke dalam sang anak. Ini apakah ilmu ini tuh digaungkan, Mas, di dalam perjalanan digaungkan? Iya, bahkan ekstrimnya itu akan bukan bertolak belakang ya, tapi ada perspektif lain. Nah, ini bahasa sementara. Kalau umum itu akan mengatakan semua itu tergantung pada Tuhan, ya kan? Jadi apapun yang terjadi itu tergantung pada Tuhan. Dari setitik tadi sudah bergantung ke rahim ibu dia sekolahnya. Kalau dalam perspektif dalam lain lagi. Jadi apa yang kita lakukan, ya itu yang akan kita. Itu ada hukum dalilnya, Mas. Manusia memperoleh apa yang dia usahakan kan. Nah, itu. Ada dalilnya, ada ayatnya kan. Betul. Itu. Seperti itu. Maka I want to be A, I want to be B, tapi tidak ada usaha. Ya wes. Tidak akan jadi apa-apa kan. SK-nya nggak dijalanin kan. Nggak ada. Maka ketika di pedalangan itu adalah apapun selalu digunakan ada laku spiritualnya, laku vertikal horizontalnya, seperti itu. Iya. Nah, laku spiritual tadi kan pelita kehidupan. Di dalam sandiwara kehidupan semuanya punya pelita. Nah, kalau pelitanya itu padam, sandiwaranya itu SK-nya kemana ya, Mas? Nggak berdasarkan SK kan, Mas? Betul nggak kira-kira begitu? Kalau dalam pendalangan artinya dia di luar konteks, Mas. Hanya teks. Teks bukan konteks kan. Kalau kekiniannya kita carut marut hari ini, kita harus bisa menyelesaikan masalah hari ini kan. Nggak mungkin kita menyelesaikan masalah yang 1 abad yang lalu kan. Ya, kekinian kan artinya. Nah, itulah sandiwaranya harus sebagai konteksnya hari ini kan. Sang sutradara mengambil perannya untuk konteks hari ini. Saat ini. Dia membagi naskah dan perannya. Namun di situ ada satu
keleluasaan si aktor-aktor itu untuk melakukan improvisasi, eksplorasi dari naskah yang diberikan oleh sang sutradara tadi. Ya seperti kasus hari ini. Hari ini panas, alam memberikan panas gitu. Maka kita boleh improve kok, menciptakan AC yang jadi dingin. Gitu. Nah itulah improvisasi dari sang artis atau para aktor-aktor itu. Iya, gitu. Betul sekali. Ya, di dalam aransemen kehidupan, tips apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat dalam konteks kekinian, anak-anak muda terutama? Jadi begini. Anak muda ya Mas ya, kita kasihi mereka semua. Iya. Saya kebetulan lintas disiplin. Lintas disiplin. Yang paling dasar sekali itu ada 3 gitu. Berpikirlah yang baik, berpikirlah yang baik, berucaplah yang baik, bertindaklah yang baik. Cukup itu ya pesan untuk anak-anak ya. Iya, dunia udah akan jadi aman itu, karena pikir, ucap dan tindakan itu sudah cukup gitu. Ya, jangan nanti melakukan yang tidak dipikirkan. Ya, seperti itu juga. Bahaya juga kan. Bahaya juga. Kalau ada itu kan di dalam Buddha ya, itu dalam ajaran lain itu. Kalau di dalam ajaran Hindu itu ada istilah Kirtanam Srawanam Nididhyasa. Itu adalah memuat ilmu apapun, satu itu. Kedua, ambil saripati itu. Ya. Yang ketiga, tindakan atau lakukanlah saripati yang bagus-bagus itu dalam ya. Nah, kalau di Jawa ada seperti ini. Ora ono pangangkah kang bisa kajangkah yen ora jumangkah. Tidak ada satupun asa yang dapat terwujud tanpa kita melangkah. Ya. Semoga ini kelak agamanya juga melangkah. Ini ada langkah kehidupan juga di sini kan. Sudah selesai ya. Langkah kehidupan tuh siapa ya? Namanya Pak Asroni dari Museum Fredebak tadi malam. Sudah. Jadi langkah kehidupan itu ikhlas. Lalu Pak Nanang itu dari Museum Monjali, Ketua Forkom di DIY, menyatakan ikhlas. Karena kalau sudah tidak ikhlas, tidak akan sempurna pekerjaan itu. Karena ada pamrih tidak tercapai dan kecewa, akhirnya tidak selesai. Betul. Ini kan? Betul, masih dalam yang serat ulang reh Pakubono 4 itu kan ada ini. Syukur antuk sang topo, terus kemudian ada kalimat engkang wus amungkul tan mikir pamraing liang. Artinya dia sudah selesai dunia material dan sudah tidak berkemelekatan. Artinya ikhlas di sana. Nah itu saya juga ngambil dari Pakubono 4 itu luar biasa. Begitu juga dengan Bante Panyawaro itu. Sesuatu yang membuat kita tersiksa adalah kemelekatan gitu. Ya, harus ikhlas tadi. Iya. Suatu saat kita melepaskan semuanya kan. Nah, yang dikenang semuanya kan karya ini untuk supaya menjadi bahan dasar untuk diolah menjadi bahan jadi. Jadi kita tidak serta-merta ini bahan jadi, tapi ini bahan mentah untuk diolah. Betul. Nah, kalau tidak ada pikiran mengolahnya bagaimana? Betul sekali. Nah, ini yang kita gemakan untuk diolah itu perlu berpikir kan. Tadi perlu bertindak yang sesuai dengan ini. Menarik Bu Silawati. Seperti sang sutradara dalam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan secara eksplisit. Tetapi mekanismenya secara implisit. Contohnya gini, ketika ada dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada satu keraguan apapun. Itu kan eksplisit jelas. Tapi mekanisme memberikannya itu dengan simbol semuanya. Betul sekali. Kalau sudah menjadi sandiwara sampai amzanya kembali lagi ke langit. Ia itu kembali ke bumi, anasirnya menjadi tanah kembali, menjadi angin kembali, menjadi air kembali dan menjadi api kembali kan. Sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa menampik. Setiap makhluk apapun namanya kembali ke anasirnya. Nah, itulah jiwa tadi dari anasir. Nah, kalau kecerdasan dari zat. Dari cahaya pelita tadi, pelita kehidupan. Jangan sampai ketukar Mas ya.
dalam skenarionya peran itu, mana peran anasir, mana peran zat itu. Jangan sampai, karena kalau sudah ke anasir tadi, setitik tadi dia berkembangnya di dapur Tuhan. Ayah ibu kita tadi dimasukkan ke dapurnya ibu kan. Lahirlah kita. Nah, jangan sampai ketukar anasirnya. Ayah juga anasirnya sendiri, ibu juga punya anasir sendiri, Tuhan punya zat sendiri. Ketunggalan namanya kan. Nah, ini dalam kedalangan ini harus kita gemakan terus kan. Jangan ketukar perannya, wayan dan dalang kan. Nah, itu ada mungkin bisa saya share di sini peran antaranya Bapak, Ibu dan Gusti Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita untuk menganalisis seperti ini tanpa harus kita ke dokter. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan rambut, daging, getih, itu kaitan dengan ibu. Ketika ada utek, balung, sumsum, saraf, itu ayah. Sedangkan adem, panas, rasa sukmo itu Gusti atau Gusti Allah, seperti itu. Ini dalam aransemen kehidupan ada kesuguhan yang namanya master lagu, kemudian ada aransemen masih Grace ya, yang saya masih remaja membuat lagu ini kan. Tapi di aransemen beliau ada 12 lagu Mas. Kemudian ada Mas Hendri Lamiri, ada beberapa lagu dan juga ada yang lainnya. Ini Mas Wahono sudah pernah mendengar lagu apa ya di dalam? Kalau Mas Idris pernah mendengar? Kalau tidak salah itu saya membawakan lagunya Ibu. Kembang Ilas. Ya, yang Kembang Ilas tapi tidak bermusik. Ya, hanya kan setahu saya ini aja. Mas Hendri waktu itu mengiringi ya. Nah, sekarang belum ada rekamannya itu. Karena kan itu live ya. Nah, kalau mau mendengarkan itu Kembang Ilas tanpa musik bisa didengarkan kembali. Saat ini atau yang lainnya yang ada musik aransemennya? Saya harus mempelajari dulu. Oke. Jadi kalau tanpa musik Kembang Ilas itu ada nggak uang ya? Di laptop buatnya. Oh, belum siap. Karena belum pernah. Nanti kita bagaimana? Boleh. Kita merekamnya dengan jadi secara khusus ya. Tembang itu harus dikumandangkan dalam studio dan kita rekam. Kalau kemarin kan live, jadi rekamannya sangat terbatas ya untuk dipublikasikan. Begitu loh Mas. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih banyak kita Mas Wahono banyak sekali ilmunya yang harus dibagi ya, berbagi dengan masyarakat ya, yang membutuhkan. Alhamdulillah ya Mas, kita tutup podcast ini. Lagunya apa ya yang cocok Mas Wahono? Ada lagu tadi ada Saling Mengasihi sudah diputar. Nah, apa ya banyak sekali. Ada Tunas apa? Boleh itu. Boleh. Tapi dari master. Hemina Tunas Sejati. Ya. Kami adalah putra-putri Indonesia, tunas yang sejati. Bagi ibu pertiwi, tumbuh kembang dengan subur, tumbuh kembang alami dan murni. Tumbuh
menjulang tinggi ke angkasa. Lenggak-lenggok ditiup angin, menari-nari di udara, lentur lunak berjati diri. Indonesia, 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 Indonesia. Ya, Mas Wahono, setelah mendengarkan lagu Tunas Sejati, saya itu sangat bersyukur ya, berbagi ilmu pengetahuan, bagaimana Mas Wahono kesini. Saya terima kasih banyak, karena kita harus berbagi. Ya, apapun yang bisa kita bagikan, ya kita bagikan saat ini. Inilah tujuannya kita menyelenggarakan aransemen kehidupan ini. Ya Mas ya, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga atas kesempatannya di situasi yang riang namun tetap khidmat ini. Kita berbagi pada khalayak, pada teman-teman semuanya. Semoga harapan ini dapat tergaungkan sehingga dapat menjadikan memayu hayuning bawono dan memayu hayuning sariro. Sariro, otomatis ya Mas ya. Terima kasih. Ya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan.